sudah susah kerjanya ngatur-ngatur, bukan bikin sejahtera, ya, malah bikin susah rakyat. Gopo, Mas. Ya, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Mereka ada untuk bikin rakyat nggak susah kok. Nggak akan ada demo. Saya jamin 1000%. Demo itu adalah ungkapan gimana kita hidup. Itu. Polisi yang kasihan. Polisi dijadikan keset oleh kekotoran politik. Politik ini yang kotor kok. Gitu. Polisi itu hanya law enforcement, pelaksana daripada hukum yang dibuat oleh yang mau isinya. Rakyat mau ketemu dengan dewan sebagai representatif dari wakil suaranya. Tidak dibuka pintu, ditaruh polisi. Kan berhadapan wajahnya dengan polisi, kesel aja sama polisi kan. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Kira-kira ada program apa lagi nggak selain MBG yang akan dilokalisasi merupakan yang mandatori dari mereka? Setelah MBG, next apa Pak? Digitalisasi. Itu. Ya, digitalisasi. Seperti- Ini kan MBG kan bukan sebenarnya bukan urusan perut, bukan stunting, enggak. Mereka aja nggak ngerti stunting kenapa. Jangan-jangan stunting ini akibat mereka diimunisasi. Ya. Ya. Jadi hebat sekali periode per periode. Terus kemudian muncullah narasi-narasi yang terorkestrasi untuk membentuk persepsi sehingga terbangunlah opini. Ini permainan intelijen. Narasi untuk membentuk opini sehingga terbangunlah membentuk persepsi sehingga terbangunlah opini. Jadi hidup ini adalah perang opini. Mereka itu kan, nah, perhatikan sekarang ya. Lihat, mereka bekerja lebih banyak di media. Muncul di media. Tapi rakyat teriak nggak tahu di mana mencarinya. Jadi rakyat ini hidup tidak punya ruang. Nanti muncul di hari perayaan. Ya. Perayaan, muncul foto-foto, ya kan? Pesta. Dan sebagainya, ya kan? Cuman itu aja. Dan perhatikan, kenapa setiap acara, selama acara-acara formal, selalu mereka menggunakan panggung. Panggung sandiwara. Tidak ujuk-ujuk setiap acara ternyata pakai panggung. Gitu. Karena di situ orang diberikan panggung untuk melakukan reality show. Gitu. Reality show seolah-olah nyata, tetapi sebenarnya hanya retorika. Atau bahasa kerennya sekarang, bahasa umumnya adalah omon. Makanya banyak orang yang sudah jadi pejabat ya, disumpah. Sumpahnya sumpah omon. Ya, semua berbicara berdasarkan konsep yang sudah dituliskan. Mereka tidak pernah berbicara dengan hati karena takut keluar dari teks yang sudah disiapkan. Karena kalau dia berbicara dari hati, teksnya akan dia tinggalkan. Hatinya yang berbicara berdasarkan suara hati yang Tuhan berikan. Itu kenapa orang selalu pakai. Tapi programnya masih bisa ada kesempatan untuk dihentikan nggak Pak? Tergantung presiden. Kan punya program presiden. Kan alih-alih ya, ece-ecenya ini adalah pengejawantahan daripada janji Iya. ketika debat. Inilah janji politik gitu loh. Tapi telusurilah, kan tadi saya kasih buka ini. Bahwa setiap calon capres dan wapres harus mengikuti RPJMN, RPJPN. Jadi sudah ada kanalisasinya. Bukan hasil ide dari pemikiran yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit memimpin itu.
Yang sulit adalah bagaimana mengelabui orang dari perebutan supaya bisa menduduki kekuasaan tadi, sehingga dia berhak menjadi serigala. Kita jadi domba-domba. Domba-domba mengikuti serigalanya. Kalau nggak tahu hatinya serigala, maka kita tidak tahu. Tapi saya buka di sini. Hati seorang pemimpin, dia hatinya lembut, dia bijaksana atau tidak, dia adil atau tidak, ada pada setiap kebijakannya. Ya, hati yang bijak pasti adil. Kalau adil, rakyatnya akan diperlakukan beradab. Dan rakyat tidak bisa dihitung dengan data yang menggunakan angka. Karena itu berhubungan dengan nyawa, jiwa. Di mana dalam tubuh kita ada 50 triliun entitas yang masing-masing itu terhubung dengan sang ilah, pemiliknya. Dia hidup. Makanya kelihatan di casing dalam satu tubuh, kepala, leher, dada, tangan kanan kiri, perut, kaki. Tetapi semua digerakkan oleh entitas-entitas yang kita sebut dengan sel. Gitu. Makanya kalau tangan luka, dia akan nutup sendiri selama selnya masih beroperasi, masih berfungsi dengan optimal. Yang tidak disebut oleh mereka yang jualan obat kena gula. Nah, padahal gula terjadi akibat rusaknya organ-organ, entah itu liver, entah itu ginjal, dan sebagainya yang tidak mampu mendetoksifikasi seluruh makanan yang mengandung gula, racun-racun, ya, bahkan racun pikiran, itu. Mereka tidak mampu dan jadi gula. Jadi tidak tidak melulu karena makanan. Pikiran itu yang nomor satu. Setuju, karena Pak. orang makan banyak, karena orang itu tidak bisa mengendalikan pikirannya. Jadi memang dalam hidup ini apa? Jangan berpikir parsial, harus bisa melihat secara holistik, komprehensif, terintegrasi. Kenapa orang pengen jadi hedon? Salahkan televisi, jangan banyak iklan. Ya, itu. Jadi saran saya, hentikan program MBG dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 5 Oktober 2025 atas nama Hendra Ngajiroso, Dharma Wongrekun, dan Ibu Mbak Citra. Dan kita ganti dengan program yang membuat rakyat bisa mandiri melalui program mentoring oleh pemerintah kepada rakyat, supaya rakyat yang sedang tertatih-tatih ekonominya, kita topang untuk dia bisa berdiri, sehingga dia mulai bisa berjalan sendiri, dan bahkan dia berlari. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Tergantung nawaitunya, tergantung niatnya, tergantung strong political will dari seorang pemimpin yang berhati negarawan. Jangan pernah mengeliminasi orang yang dianggap secara ekonomi kurang. Itulah sejatinya seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah bapak, di mana tempat rakyatnya menggantungkan harapannya, bukan justru mengeliminir. Kita lihat begitu banyak orang yang berkelebihan, berlebih-lebih, berturah-turah kalau ini. Punya rumah 30. Ya. Oh, banyak. 30 itu baru sedikit. Ya, coba ada orang yang selalu bilang, saya punya ada apartemen di Kelapa Gading sekian, saya punya ruko sekian. Banyak. Sementara banyak orang yang mau makan satu hari susah. Kenapa bisa terjadi? Salah dia? Enggak salah dia. Sistem. Siapa yang dekat dengan ordal, maka dialah yang punya modal. Itulah sistem kapitalis. Siapa yang punya kapital atau punya modal, dia yang boleh hidup. Yang tidak, dia akan tersingkir dan modar. Disitulah rakyat membutuhkan
Dharma, bukan saya. Orang-orang yang berhati baik, orang yang berhati dharma, dermawan. Untuk apa? Dermawan itu bukan berarti dia harus kaya. Dia punya ilmu, dia punya hati, bagikan yang berlimpah. Banyak di antara kita begitu banyak hartanya, tetapi hatinya miskin. Sehingga betul-betul apa yang kita rasakan, yang kita lihat terjadi tanggal 25-28 Agustus yang lalu, sesungguhnya itu hanyalah potret kulminasi dari akumulasi persoalan yang sudah menahun, yang terjadi, meledak dan diledakkan, makanya meledak, gitu. Kenapa saya bilang diledakkan, makanya dia meledak. Dia tidak, yang membuat meledak apa? Proses beruntun. Dari mulai tahun 2000, awal 2000, bulan November. Setelah saya dilantik, PPN 12%, kemudian muncullah MBG ini kan dilaksanakan tanggal 6 Januari. Ya, saya nggak tahu kenapa di push harus 6 Januari 2025. 6, 12, 6. Saya nggak tahu kenapa. Ya, kebetulan atau apa, biarkan Tuhan yang menjawab. Waktu yang menjawab. Terus, ya, apalagi tabung, ya, dibuatlah kanalisasi sekat-sekat. Muncullah harus pakai NPWP, satu orang hanya boleh satu. Ini apa ini, ngatur-ngatur rakyat. Sudah susah kerjanya ngatur-ngatur, bukan bikin sejahtera, ya, malah bikin susah rakyat. Gopo, Mas. Ya, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Mereka ada untuk bikin rakyat nggak susah kok. Nggak akan ada demo. Saya jamin 1000%. Demo itu adalah ungkapan gimana kita hidup. Itu. Polisi yang kasihan. Polisi dijadikan keset oleh kekotoran politik. Politik ini yang kotor kok. Gitu. Polisi itu hanya law enforcement, pelaksana daripada hukum yang dibuat oleh yang mau. Isinya rakyat mau ketemu dengan dewan sebagai representatif dari wakil suaranya. Tidak dibuka pintu. Ditaruh polisi. Kan berhadapan wajahnya dengan polisi. Keselnya sama polisi kan. Gitu loh. Ibarat satpam. Sebenarnya nggak beda sama satpam. Satpam disuruh halangin. Nggak. Misalnya gini. Itu wakilku. Aku mau ketemu kan gitu. Nggak boleh Pak begini-begini. Kemarahan ke dalam terlampiaskan ke yang tampak. Kira-kira begitu. Ya. Jadi harus paham. Apakah ini ada permainan intelijen? Ya, saya katakan ada. Baru mau tanya. Saya katakan ada. Ada tujuan besar lain yang sedang disiapkan. Jadi ini bukan masalah sekedar hanya masalah perilaku. Itu adalah segala sesuatu yang digaungkan. Tetapi saya mau berikan pemahaman. Di setiap lembaga permainan yang sama terjadi. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan. Adikium yang diajarkan sejak kecil, tanamkan di kepala kita, menabunglah untuk hari tua. Seolah-olah kalau kita sudah tua, hidup kita Tidak mampus, berdaya. tidak berdaya. Tidak berdaya. Itulah kenapa orang pensiun dibuat ini. Jadi itulah kenapa banyak orang pengen masuk ke pegawai negeri, dipikir nanti bisa gimana. Padahal di pegawai negeri terjadi permainan psikologis yang luar biasa, tidak disadari. Gaji dikasih kecil, kewenangan dikasih besar. Kebutuhan tinggi, daya kreatif negatif mulai muncul. Ya. Yang disebut dengan strategi. Kreatif negatif, yang penting hasil prosesnya kumaha engke. Itu yang terjadi. Ya, mari kita mulai buka diri kita. Kita ada dalam bagian itu. Pernah ada dalam bagian itu. Seperti itu. Kalau kita dulu pernah salah, jangan teruskan kesalahan itu. Kalau kita dulu pernah menjadi pengkhianat, segera keluar. Jangan menjadi pengkhianat sampai Tuhan memanggil kita. Ini adalah kesempatan kita untuk laundry your sin. Mencuci dosa. Bukan sekedar money laundering. Tapi sin laundering juga harus kita kerjakan. Sin laundering. Day by day.
Ya, day by day. Reformasi day by day. Gak perlu bikin tim, gak perlu bikin aturan. Aturan sudah ada di dalam hati kita. Aturan yang dimunculkan, ini adalah konsep homo homini lupus. Manusia suruh mengawasi manusia. Sadar nggak? Manusia yang mengawasi belum tentu lebih baik daripada yang diawasi. Hanya karena dia punya perangkat, dia punya power, dia kerjain orang yang kecil, padahal dia yang brengsek. Ayo kita buktikan. Jadi tidak boleh ada satupun di bangsa ini yang mau yang boleh menindas rakyatnya atas nama aturan, atas nama angka, dan atas nama data untuk kesuksesan agenda 2030. Mari sama-sama rakyat, kita bangkit bersama untuk mempermuliakan Tuhan. Kita hadir di sini bukan di dunia ini, bukan untuk mencari kesenangan pribadi, tetapi kita bersatu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan, bukan nama manusia-manusia itu yang ingin mengambil alih kendali Tuhan dalam mengontrol hidup kita. Biarlah hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Mulai hari ini mari sama-sama kita buka hati. Biarkan jiwa kita dikendalikan hanya oleh ilahi, divine. Supaya kita bisa mewujudkan rencana Tuhan di dalam hidup kita yang indah.